Minggu ini adalah minggu internasional break, di mana liga-liga dari semua negara itu berhenti dan semua klub diwajibkan untuk melepas pemainnya ke tugas internasional. Di periode ini Indonesia mengikuti FIFA Series, sebuah turnamen yang diinisiasi oleh FIFA 2 tahun yang lalu, dan ini juga dua pertandingan yang akan dilakukan oleh Indonesia juga akan menjadi debut pelatih baru Indonesia, yaitu John Hetman. Sebagai informasi, di seri Indonesia sendiri diikuti oleh 4 klub dari 4 konfederasi yang berbeda, yaitu Saint Kitts dari Amerika Utara, lalu Kepulauan Solomon dari Oceania, Bulgaria dan dari Eropa, dan juga Indonesia dari Asia. Dan FIFA membebaskan format yang akan digunakan di FIFA Series, tapi untuk Indonesia dan beberapa negara lain formatnya itu seperti mini turnamen. Jadi di semifinal Indonesia akan menghadapi Saint Kitts, dan juga di final nanti akan bertemu antara Bulgaria ataupun Kepulauan Solomon. Untuk melihat taktik dan penyegaran baru yang dibawa oleh John Hetman, kita mungkin bisa sedikit singgung mengenai pertandingan yang terjadi di pertandingan pertama. Di pertandingan pertama Indonesia itu seperti memainkan formasi klasik Inggris. Di awal-awal pertandingan begitu intens, tapi semuanya berubah ketika Beckham Putra mencetak 2 gol. Hasil dari asis yang dua-duanya dari Leo Messi juga dan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Lalu di babak kedua Indonesia juga mencoba untuk mengubah gaya bermainnya, dan hal itu terbukti berhasil dengan tambahan 2 gol berkat dari sebuah tap-in dari Leo Messi memanfaatkan kemelut dari kotak penalti, dan juga gol dari Mauro Tista berkat dari blunder pemain Saint Kitts di lini tengah, lalu bisa dialirkan ke Mauro. Dan juga di pertandingan ini, karena tidak ada aplikasi seperti Opta atau Sportradar, jadi gue untuk menghitung expected goal di pertandingan ini menggunakan bantuan dari AI seperti ChatGPT ataupun Gemini, dan diperoleh hasil kasar senilai 3,2 ataupun 4,4. Kemudian kita mungkin singgung sedikit juga untuk pertandingan sebelah, yaitu Bulgaria dan juga Kepulauan Solomon, di mana Bulgaria menang besar dengan skor 2, di mana baru sekitar 10 menit pertandingan berjalan Bulgaria sudah mencetak 2 gol, dan setelah mencetak 2 gol itu sepertinya Bulgaria terlihat menurunkan tempo pertandingan, sehingga Kepulauan Solomon bisa mencuri 1 gol lewat penetrasi di sisi lapangan yang terpaksa harus dilanggar oleh bek dari Bulgaria, dan kemudian Solomon Islands mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh pemainnya yang bermain di Solomon King, yaitu Averiai. Nah, setelah penalti itu Bulgaria nampaknya terhentak ya, dan kemudian lalu menambah sekitar 8 gol tambahan, walaupun Solomon Islands lagi-lagi melalui kaki seorang Leai
mampu mencetak gol yang sebenarnya sangat spektakuler gol dari Lea ini, tapi hasil dan ketimpangan kualitas benar-benar berbicara di pertandingan kali ini. Bulgaria menang dengan skor 10-2 dan rasanya memiliki nilai expected goal yang berjumlah sekitar 5,4 sampai dengan 7 untuk expected goalnya. Lalu kemudian kita maju ke final mempertemukan menang sebelumnya, yaitu Indonesia menghadapi Bulgaria. Di sekitar awal pertandingan 30 menit awal, Indonesia terlihat sangat-sangat menjanjikan dengan dominasinya di possession ball, tapi semuanya berubah ketika adanya penalti yang diperoleh oleh Bulgaria karena Kevin Dix dianggap pelanggar pemainnya, dan kemudian penalti diambil oleh Petkov, dan Petkov dengan tenang mengalahkannya ke pojok gawang yang dikawal oleh Emil Odero dan membuat Emil Odero tertipu. Dan juga Bulgaria, setelah itu Bulgaria memainkan taktik compact defense, yaitu benar-benar bertahan, dan Indonesia kesulitan dalam membangun serangan dan juga menciptakan final pass dan juga finishing, sehingga walaupun Indonesia di babak kedua juga sudah mencoba berbagai cara dan juga memasukkan banyak pemain tambahan ke lapangan, hasil akhir tidak berubah ya, masih 1-0 untuk kemenangan Bulgaria. Dan juga Indonesia di pertandingan ini mencatatkan jumlah expected goal yang lebih sedikit ya, yaitu sekitar setengah peluang. Nah, kabar baiknya, walaupun kita kalah, Indonesia itu di pertandingan mendominasi ball possession. Dan ini juga menjadi kabar baik karena Bulgaria yang saat ini menduduki peringkat 87 dunia harus dipaksa bermain sangat-sangat bertahan ya oleh negara dengan ranking 120 dunia. Dan untuk gue sendiri, gaya bermain ini sangat-sangat fresh ya, sangat-sangat menyegarkan dibandingkan dengan taktik pelatih sebelumnya. Dan dengan taktik ini dan juga sebagai informasi, Indonesia di kemudian hari akan menghadapi 3 kompetisi, yaitu Asian Championship yang akan berlangsung di bulan Juli atau Agustus. Lalu kemudian akan menghadapi turnamen baru, yaitu FIFA ASEAN Cup di bulan September dan Oktober, dan juga FIFA ASEAN Cup itu akan mengambil jatuh dari FIFA Matchday Indonesia ya. Dan juga yang terakhir kita akan menghadapi Piala Asia di bulan Januari tahun 2027. Dan lewat taktik yang digunakan di 2 pertandingan ini, gue cukup percaya diri Indonesia bisa setidaknya bertahan ataupun masuk final ataupun tampil baik di 2 kompetisi awal, yaitu FIFA ASEAN Cup dan juga ASEAN Championship. Tapi kemudian untuk Piala Asia, gue sih masih berharap taktik ini dipoles lagi dan disempurnakan di 4 FIFA Matchday yang tersisa ya, yaitu di bulan Juni dan juga di bulan November. Semoga John Herdman bisa memanfaatkan 4 pertandingan itu untuk menyempurnakan taktik yang dia gunakan.
Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.